Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Luhur Universitas Adibuana PGRI Surabaya dengan mengangkat topik Eko-teologi dari semesta alam bertasbih. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 24 April 2026 ini, tak henti-hentinya kita senantiasa berwasiat tentang pentingnya bagaimana kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintahnya, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya. Maka mudah-mudahan dengan kepatuhan ini Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan pada hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan mengangkat topik eko-teologi dan semesta alam bertasbih. Eko-teologi itu dari kata eko dan teologi. Eko adalah lingkungan, teologi adalah keimanan, adalah menunjukkan bagaimana peran agama ini dalam mendorong kita dengan keimanan itu untuk tetap senantiasa menjaga kelestarian alam ini, bumi, air, dan apapun yang ada di lingkungan kehidupan ini. Melalui keyakinan dan agama, maka tentu tidak ada satupun agama yang memerintahkan umatnya untuk berbuat kerusakan. Menjaga kelestarian dan keseimbangan dari alam semesta, ini adalah perintah dari seluruh agama apapun dan dimanapun dia berada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sementara yang dikatakan semesta alam adalah keseluruhan dari ruang, waktu, materi, dan energi yang terhampar di dalam alam semesta ini, yang keseluruhannya, jikalau kita teliti lebih dalam, maka seluruh alam semesta ini bergerak, bertasbih. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat Al-Quran
surah Ali Imran ayat 190, di mana ayat ini diturunkan tatkala Rasulullah sedang sholat malam, yang kemudian di saat sholat itu turunlah ayat ini. Dan saat ayat ini diturunkan, Rasulullah bergetar hatinya, menangis terseduh-seduh, hingga bekas-bekas tangisan itu masih nampak ketika Rasulullah keluar pada saat subuh. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, di mana Aisyah menceritakan bahwasanya di malam hari Allah menurunkan ayat ini. Dan di saat Rasulullah masih menunjukkan isak tangisnya, maka Bilal yang merupakan sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk azan, Bilal mencoba bertanya, memberanikan diri kepada Nabi. Kenapa Nabi menangis dengan pertanyaan? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atabaki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis padahal Allah telah mengampuni dosamu, dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa-dosa yang terakhir. Maka kemudian Rasulullah menjawab, ya Bilal, afala akuna abdan syakura. Wahai Bilal, apakah Allah menganggap bahwa aku ini bukan hambanya yang bersyukur? Walaqad anzalallahu alayya, dan sungguh Allah telah menurunkan padaku lailatan pada malam ini ayatan ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan ada perbedaan siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Faqala thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah bagi orang yang membacanya walam yatafakkar fiha, namun tidak merenungkan isi ayat itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa dengan ayat ini Rasulullah terisak tangis begitu lama? Maka sesungguhnya ini Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya gerak alam semesta ini telah ditata sedemikian rupa oleh Allah. Bahkan Allah sendiri menegaskan, waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam perbedaan siang dan malam ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ini ditunjukkan bahwa bumi tempat kita berpijak ini adanya siang dan malam karena bumi ini berputar. Gerak berputar ini oleh sebagian ulama disebut dengan gerak bertasbih. Ini dikiaskan dengan perintah Allah kepada kita bahwa pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jikalau sholatnya baik, baik amal yang lain. Jikalau sholatnya rusak, rusak amal yang lain. Dan sholat ini ternyata juga bergerak seperti gerak bumi. Kalau bumi bergerak ada siang dan malam, maka bumi ini bergerak pada porosnya dengan gerak 360 derajat. Begitu pula amal yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah, yang dipertanggungjawabkan manusia di hadapan Allah, ternyata sholat ini adalah ada hubungannya. Geraknya persis 360. Dihitung dari kita berdiri, kita rukuk ada gerak 90 derajat. Iktidal 0, kemudian kita sujud ada gerak 135 derajat. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud ada gerak 135 derajat. 135 derajat kali 2 sama dengan 270. 270 ditambah 90 ada 360.
Berarti setiap rokaatnya kita bergerak 360 derajat. Pun pula alam semesta ini pun terdiri dari partikel, benda padat, cair dan gas yang seluruhnya terdiri dari atom-atom yang terkecil. Dari atom itu adalah elektron yang bergerak 360 derajat. Bahkan air dengan sumber air pun ini bergerak 360 derajat. Dengan perhitungan bahwa seluruh partikel-partikel yang bercair, yang mengandung air, ketika dipanasi oleh sinar matahari, kemudian air itu menguap menjadi gas. Gas itu kemudian naik ke atas, dan sifat udara adalah bergerak dari tempat yang lebih dingin ke tempat yang lebih panas. Dan permukaan bumi yang lebih panas dibandingkan antara gunung dengan laut ketika siang adalah gunung lebih panas duluan dibandingkan dengan air. Maka inilah yang kemudian uap akan naik, akan bergerak ke arah gunung, dan di atas gunung itu kemudian terjadi kondensasi, kemudian hujan pun kebanyakan turun di atas gunung. Ketika hujan turun di atas gunung, yang kemudian gunung siap menerima air itu, kemudian air disimpan di permukaan gunung, maka air yang tersimpan di permukaan gunung itu akan menjadi sumber mata air, sehingga air itu akan mengalir ke sungai. Dari hulu ke hilir, hulu pasti ada di lereng gunung, hilir pasti ada di lautan. Ketika gunung ini sudah dengan bijaksana menerima air dan kemudian air itu mengalir ke sungai, maka tentu jikalau siklus alam semesta ini dijaga oleh tangan-tangan yang bertanggung jawab, setiap orang tidak sembarang menebang pohon di gunung, tumbuh-tumbuhan tetap lestari, hutan-hutan tidak digunduli, hutan lindung juga dipelihara, maka kemudian air di bumi pertiwi ini pasti akan tetap melimpah ruah sepanjang hari. Namun fakta menunjukkan ketika gunung sudah beralih fungsi, orang-orang sudah memulai mencari kesenangan dengan membangun villa, hotel di atas gunung. Dibuatlah kemudian gunung itu di tempat rekreasi, sehingga air berubah fungsi, yang kemudian air sudah tidak disimpan oleh gunung. Akibatnya air itu akan melimpah ke bawah, dan inilah yang kemudian fakta menunjukkan Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Banjir bandang sempat menenggelamkan 3 provinsi, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat. Karena apa? Gunung-gunung telah digunduli, illegal logging, pembalaan liar telah begitu merajalela. Akibatnya hujan sedikit saja sudah meluap. Kita pun digerakkan, dikejutkan oleh banjir bandang di Bali, padahal itu adalah waktu musim kemarau. Hanya hujan beberapa hari, tapi banjir bandang beberapa kota di Bali pun demikian. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa sesungguhnya kita, orang-orang yang beragama, punya kewajiban untuk menjaga lingkungan ini. Karena itulah ketika kita menjaga kelestarian lingkungan ini, hukumnya lah ibadah. Dan siapapun yang merusak lingkungan ini adalah maksiat, dan berlaku dosa buat orang-orang yang berlaku maksiat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah dengan sebelum khutbah ini, perilaku-perilaku yang terpuji, orang yang di gunung betul-betul menjaga pohon, orang yang di lembah, orang yang di muara betul-betul menjaga kebersihan lingkungan, sungai tetap dibersihkan, kerja bakti untuk membersihkan selokan, saluran air tetap dilakukan, sehingga ketika hujan turun tidak akan menggenang. Fakta menunjukkan orang tidak bijaksana menyikapi itu. Ketika rumah tenggelam, maka orang yang difikirkan adalah bagaimana meninggikan lantai rumahnya. Ketika lantai rumah seluruhnya sudah tinggi, maka kemudian air hujan pasti ke jalan, dan kemudian dengan dana yang tidak murah, jalan pun ditinggikan. Tapi sering dilupakan adalah drainase saluran air itu. Orang buang sampah sembarangan, orang malas untuk kerja bakti, orang malas untuk menjaga kebersihan, maka sungguh
tindakan preventif jauh lebih murah dibandingkan dengan tindakan kuratif. Menjaga lingkungan dengan gotong royong, maka ini jauh lebih murah dan korbannya pun tidak banyak. Mudah-mudahan dengan seluruh khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, hingga dengan ibadah sosial, ibadah alam semesta ini akan terpatri dalam kolbu kita yang paling dalam. Paling tidak mengajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, karib kerabat kita yang terdekat untuk sama-sama gotong royong membangun dan menjaga lingkungan tetap lestari. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan, hingga hidup ini betul-betul berkah dengan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, tentu kebajikan dan kebaikan lahir batin dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa qarabati ajma'in. Waradallahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana adinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna jadinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaib dunyatin. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Ya Allah, ya Halim, wahai Zat yang maha membuka segala pintu rahmat, lagi maha penyantun, santunilah kami ya Allah tatkala kami telah berbuat salah dengan pintu taubat yang Engkau berikan pada kami, pintu ampunan terhadap dosa dan kesalahan yang terlanjur kami perbuat. Dan bimbinglah ya Allah saat kami telah berbuat maksiat, saat kami telah berbuat dosa dengan hidayah dan bimbingan-Mu, agar kami tidak terlaknat sampai kiamat. Dan bimbinglah setiap langkah kaki kami, setiap detak jantung kami, setiap desah nafas kami, untuk senantiasa menabur dan menebarkan kebajikan dalam dimanapun kami berada. Dan bimbinglah ya Allah untuk kami tetap berada di jalan yang Engkau ridhai. Selamatkanlah hidup kami, hidup istri kami, hidup anak cucu kami, dan selamatkanlah teman-teman kami dari musibah, bala serta bencana yang memaksa kami meratapi setelah Engkau timpakan bencana itu. Dan bimbinglah kami semua tanpa memandang bulu untuk menjaga kelestarian lingkungan ini tetap lestari dan aman sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurkum was'alu min fa'tikum wa la dzikrullahi ajalla wa akbar wa